Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Granit Xhaka merasa wasit Premier League tidak adil. Granit Xhaka dikenal sebagai salah satu pemain kotor selama waktunya bermain di Premier League. Dirinya sudah mendapatkan 4 kartu merah sejak pindah ke Arsenal pada 2016, sementara 45 kartu kuning datang dengan rasio 1 kartu kuning setiap 3,8 pertandingan. Granit Xhaka lantas merasa bahwa dia diperlukan berbeda dengan pemain lainnya di Premier League ketika sang gelandang melakukan pelanggaran di lapangan. Ketika Anda melihat beberapa tackle dan bayangkan jika saya berada di posisi ini, saya akan langsung diusir, kata Xhaka kepada The Athletic. Hal ini terkadang membuat saya melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda, karena saya tahu bahwa risiko saya dibandingkan dengan risiko pemain lain tidak sama. Tambahnya, Xhaka juga beranggapan bahwa cara dirinya mendapat kartu merah saat melawan Burnley musim lalu, saat ia mencekik leher Ashley Westwood, sejak itu pun telah membentuk pandangan negatif dari wasit. Arsenal akan kesulitan temukan pembeli serius Aubameyang. Mikel Arteta tidak dapat memastikan masa depan Aubameyang. Ia menyatakan situasi Auba akan diputuskan berdasarkan laga demi laga. Namun, pemain berusia 32 tahun itu telah dikaitkan dengan kepindahan pada jendela transfer Januari, di mana klub seperti Barcelona dikatakan tertarik. Menarik perbandingan dengan Mesut Ozil yang dulu juga memiliki gaji besar di Arsenal, dan kontraknya pun diakhiri lebih awal. Ray Parlour mempertanyakan bagaimana klub akan melanjutkan kepindahan Aubameyang. Masalah yang akan mereka hadapi sedikit seperti situasi Mesut Ozil. Bagaimana Anda mengeluarkannya dari klub? Bagaimana Anda memindahkannya? Ujar Parlour kepada Talksport. Saya pikir Barcelona, tetapi mereka telah menghabiskan uang mereka untuk merekrut Ferran Torres. Bagaimana Anda mendapatkan seseorang dengan gaji besar di klub? Itu akan menjadi masalah untuk bergerak maju bagi Arsenal. Tutup Ray Parlour. Carragher pilih Ramsdale sebagai rekrutan terbaik musim ini. Aaron Ramsdale berhasil menjawab keraguan dan menjadi bagian besar dari kebangkitan The Gunners setelah awal musim yang buruk, dengan Arsenal sekarang berada di urutan keempat klasemen. Mantan bek Liverpool, Jamie Carragher, akhirnya juga memilih Aaron Ramsdale sebagai perekrutan terbaik sejauh musim ini. Bukan hanya penampilannya sebagai penjaga gawang, tetapi karakter dan kepribadiannya yang juga berhasil membuat dirinya terkesan. Saya memilih Ramsdale karena itu hampir merupakan kejutan besar bagi saya, kata Carragher kepada Sky Sports. Ketika mereka membawanya masuk, saya pikir mereka akan membawanya sebagai cadangan atau karena dia adalah pemain Inggris untuk kuota. Tambahnya, Ramsdale mencatatkan 9 clean sheet dari 16 penampilan di Premier League musim ini. Dia hanya kalah dari Ederson dengan 10 clean sheet dari Manchester City jelang pertemuan keduanya di Emirates Stadium akhir pekan ini. Real Madrid bersedia pinjamkan Luka Jovic ke Arsenal. Luka Jovic mengalami awal yang kurang baik dalam karirnya di Santiago Bernabeu. Ia sempat menjadi tulang punggung di lini serang Real Madrid saat Karim Benzema cedera. Akan tetapi, ia kini kembali ke bangku cadangan lagi. Padahal, penyerang asal Serbia itu mampu mencetak gol dan assist saat menghadapi Real Sociedad awal Desember kemarin. Penampilannya juga ciamik kalau bersua Inter Milan di Liga Champions. Kini, Jovic harus menghadapi kenyataan pahit lagi. Carlo Ancelotti berada di posisi dilematis karena sulit untuk tidak mempercayakan Karim Benzema. Dilansir dari Defensa Central, manajemen Real Madrid bersedia meminjamkan Luka Jovic ke Arsenal. Pada saat bersamaan, The Gunners memang butuh pengganti sepadan dari Pierre-Emerick Aubameyang. Peminjaman Jovic akan masuk akal bagi The Gunners. Aubameyang seperti diketahui tidak masuk skuad utama menyusul buruknya penampilan dan pelanggaran yang ia lakukan. Arsenal sampai saat ini masih mengandalkan Gabriel Martinelli dan Alexander Lacazette.
Resmi, Arteta absen saat Arsenal menjamu Manchester City. Manajer Arsenal Mikel Arteta dipastikan tidak akan memimpin klubnya melawan Manchester City di laga tahun baru 2022. Hal ini bukan tanpa alasan karena Arteta dinyatakan positif COVID-19. Pihak Arsenal pun sudah mengonfirmasi bahwa Arteta sudah dikarantina sesuai dengan peraturan pemerintah Inggris. Sesuai peraturan di Inggris dan Wales, semua orang yang positif COVID-19 harus melakukan karantina selama 10 hari ke depan. Akan tetapi, jika mereka tidak memiliki gejala, maka mereka bisa dikarantina hanya 7 hari saja. Ini juga bukan pertama kalinya Arteta positif COVID-19. Sebelumnya, dia pernah positif pada Maret 2020 ketika liga-liga sepak bola di dunia dihentikan karena wabah virus corona ini. Belum bisa dipastikan kapan Arteta akan kembali memimpin para pemainnya. Dia bisa saja kembali jika hanya melakukan karantina selama 7 hari. Itu artinya Arteta mungkin saja kembali saat Arsenal menghadapi Liverpool di semifinal Carabao Cup pada 6 Januari 2022. Ban kapten tak buat Alexander Lacazette bertahan. Belakangan ini, Alexander Lacazette mendapat kepercayaan lebih di skuad Arsenal. Ia dipercaya menjadi kapten The Gunners. Lacazette sementara ini mewarisi ban kapten dari Pierre-Emerick Aubameyang. Hasilnya pun luar biasa. Lacazette berhasil memimpin Arsenal memetik beberapa hasil positif, di antaranya melawan West Ham dan Norwich City. Lacazette harusnya merasa terhormat dijadikan kapten Arsenal. Namun ternyata hal tersebut tak mampu membuatnya bertahan lebih lama di Emirates Stadium. L'Equipe melaporkan bahwa Lacazette disebut sudah membulatkan keputusannya untuk hengkang dari Arsenal. Laporan itu juga mengatakan bahwa Lacazette berharap mendapatkan kontrak jangka panjang di klub lain. Namun belum diketahui klub mana yang akan ia perkuat nantinya. Lacazette musim ini baru mengemas 5 gol dan 4 assist bagi Arsenal di semua kompetisi. 3 gol diantaranya ia cetak di pentas Premier League. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!